Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama Ibu di pembelajaran fisika pertemuan kedua. Kali ini kita tetap masih membahas tentang dinamika rotasi. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas pengertian tentang dinamika rotasi, kemudian momen gaya atau torsi, momen inersia, dan momentum sudut. Untuk pertemuan kedua ini kita fokuskan ke latihan soal untuk perhitungannya. Jadi persiapkan dulu alat tulisnya, silahkan simak dan pahami, dan catat juga video pembelajaran pada hari ini. Dan sebelum mulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu supaya mendapatkan kemudahan dalam mengerjakan tugasnya nanti dan memperoleh ilmu yang bermanfaat. Silahkan kalian persiapkan diri dulu. Baiklah, untuk soal yang pertama, sebuah piringan berbentuk silinder pejal homogen yang mula-mula berputar pada porosnya dengan kelajuan sudut 5 radian per sekon, di mana bidang piringan sejajar dengan bidang horizontalnya. Massa dan jari-jari piringan adalah 2 kilo dan 0,2 meter. Bila di atas piringan diletakkan cincin bermassa 0,1 kilo dan jari-jari 0,1 meter, di mana pusat cincin tepat di atas pusat piring, maka piringan dan cincin berputar secara bersamaan dengan kecepatan sudut. Contoh untuk gambarnya adalah seperti ini. Misalkan pada keadaan awal dia yang ada di porosnya, sumbu putarnya adalah berupa piringan. Kemudian di keadaan kedua dia ditambah cincin di bagian tengah sini. Ada cincin lagi. Jadi cincinnya tepat berada di tengah-tengah piringan dan juga di porosnya. Jadi yang disuruh pertanyaan soalnya adalah menghitung kecepatan sudut setelah cincin yang ini diletakkan. Jadi jangan lupa kita tulis dulu yang diketahui dari soalnya apa. Baiklah, yang pertama karena piringannya berbentuk silinder pejal. Yang pertama karena bentuk piringannya adalah silinder pejal, berarti kita tahu bahwa inersianya menggunakan rumus setengah mr kuadrat, di mana massa yang dipakai adalah massa piringan, mp ya, simbolnya massa piringan. Di soal disebutkan adalah 2 kg, 2 kg. Selanjutnya rp yaitu jari-jari atau juga bisa jarak dari poros ke bendanya. Simbolnya adalah RP di sini pakai kuadrat ya, dengan RP-nya nilainya 0,2 meter atau bisa kita tulis 2 dikali 10 pangkat min 1. Sudah paham kan tentang ini perpangkatannya? Karena ini angka di belakang koma adalah satu angka, maka pangkatnya jadi min 1. Selanjutnya yang kedua adalah cincin. Cincin itu bentuknya seperti silinder gitu juga, tapi dia berbeda nilai momen inersianya atau kelembamannya. Bisa kalian buka lagi catatan yang minggu kemarin tentang tabel momen inersia untuk tiap-tiap benda. Untuk cincin itu momen inersianya adalah mr kuadrat. Berarti M yang dipakai masanya adalah massa cincin 0,1 kilo dan R-nya jari-jari cincinnya adalah 0,2 meter. Karena di soal ini semuanya sudah standarnya baku, massa kilo, jari-jari meter, jadi tidak perlu lagi diubah satuannya. Selanjutnya di sini ada W ya, atau omega ya, sebutannya omega. Omega ini adalah kecepatan sudut yang pertama diketahui adalah 5 radian per sekon atau 5 putaran per detik. Yang ditanyakan adalah kecepatan sudut akhirnya atau omega 2-nya. Jadi kita di sini ada dua fokuskan ya, ada keadaan awal dengan keadaan akhir. Keadaan awal yang khusus piringannya aja, keadaan akhir yang sudah ditambahkan dengan cincinnya. Untuk keadaan awalnya kita cari dulu inersia piringan dengan rumus IP, itu artinya inersia piringan, yaitu setengah MP dikali RP kuadrat, di mana MP tadi kan adalah massa piringan, kemudian RP adalah jari-jari piringan. Tinggal dimasukkan aja angkanya berapa, jadi M-nya adalah 2 dan R-nya adalah 0,2 dikuadratkan jadinya 0,04 ya, atau bisa kita tulis ini 2 kali 10 pangkat min 1 dikuadratkan supaya lebih mudah, yaitu 2 dikuadratkan adalah 4 dan 10 pangkat min 1 dikuadratkan artinya 10 pangkat min 1 min lagi 1 kan, karena min 1-nya 2 kali jadinya min 2. Punya utang 1 berutang lagi 1 jadinya bertambah utangnya jadi 2. Untuk setengah dan nilai massanya itu bisa sama-sama dicoret karena nilainya 2 jadi sama. Habis lalu sisanya momen inersia piringannya adalah 4 kali 10 pangkat min 2. Satuannya adalah kilogram meter kuadrat. Nah, kemudian di keadaan akhir ini adalah inersia piringan yang ditambahkan dengan inersia cincin. Jadi IP itu ditambah dengan IC. Kita tahu bahwa IP tadi nilainya 4 kali 10 pangkat min 2. Nah, sekarang gantian. Kita cari inersia untuk cincinnya berapa. Nah, tinggal kita masukkan aja. Nilai massa dari cincin tadi kan adalah 0,1. Kemudian nilai R atau jari-jari cincin adalah 2 kali 10 pangkat min 1. Sehingga bisa dilihat 0,1 bisa kita ubah jadi 1 dikali 10 pangkat min 1. Kemudian kuadrat dari 2 kali 10 pangkat min 1 itu adalah 4 kali 10 pangkat min 2. Dikalikan dulu ya, 1 kali 10 pangkat min 1 dikalikan 4 kali 10 pangkat min 2 menghasilkan 4 kali 10 pangkat min 3. Nah, setelah sama dihasilkan
penjumlahan dan setelah dihasilkan hasil perkalian tadi, maka kita langkah selanjutnya adalah melakukan penjumlahan. Tapi perlu diingat di sini angka perpangkatannya berbeda, yang satunya min 2, yang satunya min 3. Sehingga tidak bisa langsung dijumlahkan. Jadi kita ubah terlebih dahulu pangkatnya supaya sama. Jadi yang 4 kali 10 pangkat min 3 supaya tetap sama 10 pangkat min 2 itu diubah jadinya 0,4. Nah, jadi sudah sama pangkatnya baru bisa dijumlahkan. 4 tambah 0,4 adalah 4,4, kemudian perpangkatannya mengikuti di belakang. Nah, jadi ini adalah jawabannya untuk keadaan akhirnya. Kemudian yang selanjutnya adalah kecepatan sudutnya. Kecepatan sudut akhir itu diperoleh dari perbandingan antara momentum sudut ya, simbol L. Jadi L1 sama dengan L2, disama dengan kan. Kita tahu bahwa momentum sudut atau L itu rumusnya I kali omega, di mana inersia dikali kecepatan sudut. Tinggal masukkan aja angkanya, I-nya adalah 4 kali 10 pangkat min 2, omega tadi adalah 5, kemudian selanjutnya W2-nya kosong ya, karena itu yang ditanyakan. Jadi yang 4 kali 10 pangkat min 2 dikalikan 5 dulu, menghasilkan 20 kali 10 pangkat min 2, baru dibagi dengan 4,4 kali 10 pangkat min 2. Nah, jadi hasilnya adalah 4,5 radian per sekon. Silahkan kalian catat dan kalian pahami terlebih dahulu. Soal selanjutnya yaitu di sini ada gambar. Ini gambar partikel ya. Jadi ada 3 buah partikel. Ini M1, kemudian M2 dan M3 dengan jarak yang sama satu sama lainnya, yaitu 1 meter dari M1 dengan M2 dan 1 meter juga dari M2 ke M3. Sehingga dapat diketahui untuk M1-nya adalah 2 kilo, M2-nya 1 kilo dan M3-nya adalah 2 kg. Yang ditanyakan adalah berapa momen inersia jika diputar yang pertama melalui poros P dan yang kedua melalui poros Q. Jadi nanti di sini yang pertama itu porosnya adalah yang P. Ini nanti di poros ini perputarannya. Kemudian yang kedua adalah di poros Q sini untuk perputarannya. Untuk yang bagian pertama yaitu perputaran di poros P, berarti kan untuk M1-nya itu nilai inersianya adalah 0. Kenapa jadi 0? Karena dia tidak ada jarak antara partikel dengan sumbu porosnya, karena dia mengalami satu garis lurus kan dengan porosnya. Jadi nilai I-nya otomatis 0. Selanjutnya untuk I2, nih partikel kedua, kita masukkan nilainya M2 dikali R2 kuadrat. Kalau partikel tidak diketahui bentuknya seperti apa, maka inersianya langsung aja masukkan massa dikali R-nya dikuadratkan. Jadi M2-nya adalah 1 dan R2-nya adalah 1 juga dikuadratkan. Ini ketinggalan kuadratnya ya. Maka hasilnya adalah 1 kg meter kuadrat. Dan I3-nya yang ini. Nah nih, untuk R2-nya berarti kan jarak dari partikel ke porosnya, berarti ke titik P sini, yaitu 1 meter. Sedangkan I3 untuk jaraknya R3 adalah ini menuju ke sini kan, berarti kan ini 1 ditambah 1, sehingga 2 di sini nilai R-nya. Jadi 2 kuadrat adalah 4, dikalikan 2 menghasilkan 8 kg meter kuadrat. Iya, cukup sederhana aja angka-angkanya, dan kita beralih ke poros Q selanjutnya. Di poros Q berarti kan perputarannya di tengah batang sini kan. Nah, otomatis yang menjadi partikel M2-nya itu adalah nilai I-nya 0 karena dia tidak ada jarak dengan porosnya, karena dia berada di satu garis lurus dengan poros. Masukkan aja M1 R1, yaitu R1-nya adalah 1 kan, ini jarak antara partikel 1 menuju ke poros Q. Kemudian hasilnya adalah 2 kg meter kuadrat, dan I3-nya juga sama, jaraknya adalah 1, menghasilkan 2 kg meter kuadrat. Sehingga yang ditanyakan adalah I totalnya, inersia total, langsung aja kita tambahkan I1 tambah I2 tambah I3 dari secara keseluruhan menghasilkan 4 kg meter kuadrat pada saat porosnya di Q. Kalau porosnya di P tadi menghasilkan I totalnya adalah 9 kg meter kuadrat. Sehingga kesimpulannya adalah I total pada poros P itu lebih besar dari I total pada poros Q. Perbandingannya 9:4. Jadi semakin besar momen inersianya, maka semakin susah benda itu bergerak. Begitu juga sebaliknya. Silahkan kalian catat dan kalian pahami materinya. Untuk soal yang berikutnya, nomor 3, bangun persegi berarti sisinya sama, ABCD dengan sisi 20 akar 2 cm. Bekerja gaya atau F seperti pada gambar. Nah, besarnya torsi F dengan poros di titik A adalah, jadi yang ditanyakan torsi pada saat porosnya di titik A. Untuk yang diketahuinya, nilai gayanya adalah 10 Newton, kemudian nilai sisi setiap perseginya sama, entah itu AB, BC, CD, dan DA adalah 20 akar 2 cm, dan yang ditanyakan adalah torsi F di porosnya adalah titik A. Untuk satuannya, ini kan satuan sisinya belum SI ya, belum standar internasional. Ini bisa kalian ubah menjadi meter, tapi nanti di sini jadinya 20 akar 2 dikali 10 pangkat min 2. Tapi untuk sekarang nanti ngubahnya di akhir perhitungan aja. Jadi supaya angkanya tidak banyak. Tapi selalu diubah ya satuannya. Jadi gambarnya di sini adalah gambar persegi di mana titik A adalah porosnya, berarti ini gaya F-nya itu berputarnya ke sini. Ke titik A berarti dia searah jarum jam. Nanti nilainya positif.
untuk F-nya adalah 10 Newton. Nah, kita tahu bahwa torsi itu adalah gaya yang bekerja pada suatu benda tapi tegak lurus terhadap porosnya. Jadi ini kan porosnya di sini. Otomatis yang tegak lurus gayanya terhadap poros A adalah yang ini, Fx, karena di sini akan membentuk sudut 90 derajat. Ya kan, siku-siku di sini. Nah, jadi yang kita ambil garis gayanya adalah Fx-nya karena dia tegak lurus, nih tegak lurus terhadap poros A. Bisa kita gambar seperti ini. Tuh. Karena persegi, otomatis kan sudut yang ini totalnya adalah 90 derajat kan. Nih. Tapi kita ambil setengahnya aja, berarti nilai tetanya adalah 90 bagi 2, yaitu 45 derajat. Kita seperti matematika, untuk menilai fx-nya yaitu, ini kan garis fx-nya yang ini berada di depan sudut theta. Jadi kita pakai rumusnya sin theta. Nah, sin theta 45 derajat adalah setengah akar 2, jadi dikalikan dengan 10 menghasilkan 5 akar 2 Newton. Selanjutnya baru kita cari nilai torsi atau momen gayanya, yaitu nilai Fx dikalikan dengan R-nya. R-nya kita tahu di soal adalah 20 akar 2 cm. Dikalikan Fx-nya tadi 5 akar 2, jadinya 5 kali 20 itu 100. Akar 2 dikali akar 2 adalah akar 4, sehingga akar 4 bisa kita keluarkan akarnya menghasilkan 2, jadi 2 dikali 100 menghasilkan 200 Newton cm. Baru kita ubah di sini satuannya, ini kan cm ya, ubah ke meter, berarti dibagi 100, jadi nilainya adalah 2 Newton meter. Untuk soal nomor 3, ini cara pengerjaannya, silahkan kalian catat. Sangat gampang juga caranya. Nah, selanjutnya, ini adalah nomor 4, di mana dia itu ada batang homogen dengan masanya M, kemudian panjangnya L. Jadi tidak ada angkanya ya. Yang pertama berputar di poros tengah batang sini, dengan jarak dari titik A menuju poros adalah setengahnya batang, atau L per 2, panjang dibagi 2. Lalu ada titik lagi di sini, poros yang selanjutnya adalah 1/4 L dari ujung batang. Jadi setengah dibagi lagi setengah, jadinya 1/4. Di sini adalah L per 4. Nah, yang diketahui, karena ini adalah batang homogen, yang porosnya di tengah batang, sehingga inersianya adalah 1/12 mL kuadrat. Massa dengan panjang batangnya dikuadratkan. Kalau yang di poros, yang di 1/4 L dari ujung batang, nanti ditambahkan aja dengan inersianya mL kuadrat. Ini untuk dA-nya L per 2, dan dB-nya adalah L per 4. Nah, untuk yang di titik A, itu kita tinjau yang partikel A tadi, yaitu 1/12 mL kuadrat ditambahkan dengan mdA kuadrat. Nah, kenapa jadi ditambahkan? Karena ini kan untuk batang itu sendiri punya momen inersia yang besarnya seini, 1/12 mL kuadrat. Terus ditambah lagi porosnya ada di tengah. Nah, jadi dimasukkan md kuadrat. D di sini tuh sama halnya seperti R. Jadinya mr kuadrat ya sama dengan md kuadrat. Karena dA-nya nilainya L per 2, maka dikuadratkan hasilnya adalah 1/4 mL kuadrat. Kan ini setengah, dikuadratkan jadinya 1/4. Kemudian L-nya jadi kuadrat juga. Jadi disamakan penyebutnya, sama-sama 12. Jadi ini 1, yang ini supaya jadi 12 yaitu dikalikan 3. Jadinya 1 tambah 3 adalah 4. Sorry, ini salah ya. Ini 4 ya. Sini 4. Berarti 4/12. Untuk IA atau inersia A tadi diperoleh 4/12. Kemudian langkah selanjutnya adalah mencari inersia yang B-nya. Jadi rumusnya adalah, ini khusus pusatnya 1/4 L dari ujung batang ya. Jadi rumusnya adalah 1/12 mL kuadrat, itu untuk inersia batangnya, ditambahkan dengan md kuadrat. Nah, jadi sama seperti yang inersia A untuk rumusnya, tetapi nilai D-nya yang berbeda, karena di sini yang dipakai adalah dB-nya. Kita tahu bahwa nilai dB di soal adalah L per 4 atau 1/4 ya. Kita masukkan aja, 1/4 dikuadratkan adalah 1/16, kemudian samakan lagi penyebutnya supaya bisa dijumlahkan, yaitu 96. Dan 12 supaya jadi 96 itu harus dikalikan dengan 8. Kemudian yang 16 supaya jadi 96 dikalikan 6. Jadi 8 tambah 6 adalah 14/96 mL kuadrat. Ini bisa kita kecilkan lagi, sama-sama bagi 2, yaitu 7/48 mL kuadrat. Nah, ini sudah dapat IA dan IB-nya, tinggal kita cari perbandingan antar keduanya. Jadi mencari perbandingan itu seperti ini. IA dibanding IB, tulis nilai IA-nya adalah 4/12 mL kuadrat, dan IB-nya lagi 7/48. Karena atas dan bawah sama mL, dicoret ya, habis. Kemudian seperti matematika juga, yang paling atas kalikan dengan yang paling bawah. Jadi di sini 4 dikalikan 48, kemudian 12 kalikan 7. Jadinya 48 bagi 12 itu adalah 4, lalu 4 kali 4 adalah 16/7 kg meter kuadrat. Itu adalah jawaban untuk perbandingannya. Jadi perbandingannya adalah 16/7. Selanjutnya, untuk soal terakhir, salah satu ujung sebuah jungkat-jungkit dinaiki anak-anak yang memiliki massa berbeda. Massa anak pertama yaitu 25 kg, dan massa anak kedua adalah 30 kg.
Nah, di mana jarak masing-masing anak dari titik tumpunya adalah 1 meter dan 0,5 meter. Yang ditanyakan adalah berapa torsi masing-masing anak dan torsi totalnya, serta arah putaran batangnya. Jadi ilustrasi gambarnya seperti ini, ya seadanya ya gambarnya ya. Nah, yang ini misalkan anak pertama dengan jarak dari anaknya ke porosnya sini berupa 1 meter atau R1 simbolnya, dan yang jarak keduanya adalah 0,5 meter. Jadi yang ini anak pertama masanya 25 kg dan yang kedua adalah 30 kg. Nah, seperti halnya jungkit-jungkit, berarti kan ada yang naik ke atas, ada yang naik ke bawah, ya kan? Ada yang turun ke bawah maksudnya. Jadi kita atur arah torsinya. Berarti kan yang ini, dia yang pada benda kedua menuju ke porosnya. Berarti kan ke sini. Berputar 360 derajat. Putarannya berarti dia berlawanan atau searah jarum jam. Berlawanan kan, karena arahnya ke kiri, berarti tandanya negatif. Kemudian yang ini lagi, kita putar ke porosnya sini sampai 360 derajat. Nah, dia arahnya ke sebelah kanan, berarti searah jarum jam, tandanya positif. Setelah kita ketahui arah-arahnya, kemudian ini yang diketahuinya, M125, M230, R1-nya 1, R2-nya 0,5. Yang ditanyakan torsi 1 dan torsi 2 dan torsi totalnya, serta arah putaran batangnya. Baiklah, kita kerjakan. Untuk torsi yang pertama, kita ingat bahwa rumus torsi adalah gaya dikalikan dengan jaraknya atau R1-nya. Dan juga sin theta, karena ini gambarnya menerapkan sin 90 derajat nih, karena dia tegak lurus kan. Ini tegak lurus dengan batangnya, berarti sudutnya 90 derajat. Jadi sin 90 derajat adalah 1. Kita masukkan nilai F-nya, gaya itu sama dengan massa dikali gravitasi. Gravitasinya adalah 10 meter per sekon kuadrat, dikalikan massanya 25, berarti 250. Sin 1, 1, R1-nya tadi 1, jadinya 250 Newton meter. Selanjutnya untuk torsi kedua, sama seperti torsi yang pertama rumusnya, tapi di sini menggunakan F2 dan R2. F2 tadi massa 2 dikalikan gravitasi, jadi 30 kali 10 adalah 300, R2-nya 0,5, sin 90-nya adalah 1, jadinya adalah 150 Newton meter. Untuk torsi totalnya langsung aja, karena arahnya berlawanan antara torsi 1 dan torsi 2, maka di sini tandanya negatif ya. Untuk torsi 2 yang berlawanan arah jarum jam berarti torsinya nilainya negatif. Sehingga 250 dikurang 150 adalah 100 Newton meter. Dan arahnya, karena dia menghasilkan nilai yang positif, torsi totalnya, maka searah jarum jam. Baiklah, sampai di sini dulu pembelajaran kita pada hari ini. Silahkan kalian pahami pelajarannya dengan baik dan tanyakan nanti kalau misalkan ada yang kurang dimengerti. Salah hilap mohon maaf. Semoga kita selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.